Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali boleh berjumpa dengan Bapak Ibu, saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Dengan sukacita saya kembali boleh menyapa Bapak Ibu semua dalam kasih Tuhan. Dan saya percaya hidup kita masih diberkati oleh Tuhan. Saya percaya hari-hari ini kita senantiasa semakin kuat, semakin dekat dengan Tuhan. Karena saya tahu bahwa hidup hari-hari ini harus makin sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa di dalam Tuhan senantiasa ada jalan keluarnya. Baik, pada saat ini saya ingin membagikan firman Tuhan buat Bapak Ibu semua. Dan saya percaya firman Tuhan ini akan menguatkan kehidupan kita, khususnya baik untuk menghadapi hari-hari, kehidupan hari-hari di masa-masa pandemi virus corona ini, maupun nanti memasuki masa new normal gitu ya, atau situasi norma-norma yang baru yang harus kita penuhi selama kita mau beraktivitas. Tentu saja kita mengarungi perubahan-perubahan ini tentu dengan hati yang terus berserah kepada Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan yang ingin saya bagikan buat Bapak Ibu bertemakan atau berjudul penderitaan di dalam Tuhan itu baik. Penderitaan di dalam Tuhan itu baik. Kita baca dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai ayat 18. Firman Tuhan berkata begini: sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Bab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saya suka dengan perkataan firman Tuhan ini yang ditulis oleh Rasul Paulus. Dalam ayat 16 saja dia sudah berkata, sebab itu kami tidak tawar hati. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Mungkin Bapak Ibu bertanya, Pak, ini saya udah menderita sekali ini, kayaknya sulit saya keluar dari penderitaan ini gitu. Begitu berat, begitu sulit dibandingkan dengan yang lain, Pak. Masalah yang saya punya ini seperti tidak ada jalan keluarnya. Saya sudah doa, saya sudah coba segala hal, tapi sepertinya kok tidak ada jalan keluarnya. Saya sudah berdoa, tapi kok saya tidak melihat ada tanda-tanda perubahan, ada tanda-tanda pertolongan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, penderitaan Bapak Ibu seberat apapun, saya hanya berharap, saya hanya berdoa kepada Tuhan buat Bapak Ibu semua. Penderitaan sebesar apapun, seberat apapun, jangan membuat Bapak Ibu tawar hati. Ketika dia berkata kami tidak tawar hati, Bapak Ibu, itu bukan berarti dia sedang dalam keadaan yang menyenangkan, bukan sedang dalam keadaan yang terima berkat yang besar. Tidak. Kita tahu Rasul Paulus banyak sekali mengalami penderitaan oleh karena Injil. Tetapi dia berkata, sebab itu, kalaupun saya boleh berkata, meskipun melalui masalah-masalah yang dia alami, meskipun melalui penderitaan-penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus, dia berkata, kami tidak tawar hati. Oleh karena itu saya mau bilang sama Bapak Ibu, meskipun kita sudah mengalami penderitaan yang besar, yang mungkin kita bilang, Pak, nggak ada bandingnya Pak penderitaan saya dengan orang lain. Kadang-kala kita suka begitu ya, merasa penderitaan kita lebih besar daripada orang lain. Tapi tidak mengapa, asalkan saya mau berkata, jangan sampai penderitaan Bapak Ibu itu membuat Bapak Ibu patah semangat, tawar hati, menyerah. Jangan. Penderitaan di dalam Tuhan itu baik. Saya mau berkata sama Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu alami itu baik buat Bapak Ibu. Kalau itu di dalam Tuhan, kalau itu Tuhan izinkan, kalau Bapak Ibu tidak berbuat kesalahan, kalau Bapak Ibu tidak berbuat dosa gitu ya, Bapak Ibu sedang melakukan yang terbaik, lalu Bapak Ibu mengalami sesuatu hal, goncangan-goncangan, saya mau bilang, goncangan itu, penderitaan itu baik buat Bapak Ibu semua. Jangan tawar hati. Terjemahan lain dari kami tidak tawar hati, terjemahan lainnya berkata kami tidak menyerah. Bapak Ibu, jangan sampai hatimu tawar. Jangan mudah putus asa dan menyerah.
Dia berkata, tapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Lihat Bapak Ibu, kita ini manusia, fisik kita ini akan terus merosot. Kekuatan kita akan terus merosot. Itu alamiah Bapak Ibu. Tidak bisa kita tolak. Walaupun pelan-pelan, tapi mulai akan menurun. Manusia lahiriah semakin merosot. Itu alami, tidak bisa ditolak oleh siapapun. Tapi manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi Paulus berkata, firman Tuhan yang mengajak kepada kita, jangan tawar hati. Penderitaan yang kau alami mungkin secara manusia, secara lahiriah Bapak Ibu, kadangkala bisa membuat hal-hal yang menggoncangkan. Secara manusia mungkin kita menderita gitu ya. Secara kekuatan fisik kita tidak sanggup untuk menanggungnya. Tapi ternyata manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Lewat apa dibaharui? Tentu saja lewat penderitaan yang dialami. Tentu saja lewat masalah, lewat tantangan yang Rasul Paulus alami dan yang kita alami juga. Ternyata penderitaan itu Bapak Ibu, masalah yang kita alami, itu kalau kita pakai dengan benar, itu akan memproses kehidupan kita. Sehingga manusia yang di dalam ini, yang batiniah ini Bapak Ibu, itu dibaharui dari sehari ke sehari. Dibaharui lewat apa? Lewat penderitaan, lewat tantangan, lewat masalah. Maka jangan tawar hati, karena penderitaan di dalam Tuhan itu baik. Itu akan membaharui manusia kita yang di dalam ini. Jadi meskipun kita tambah usia, kekuatan fisik menurun, tetapi kekuatan rohani kita di dalam Tuhan itu akan semakin kuat. Itu yang Tuhan mau. Nah, ayat 17 berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, bisa dibayangkan nggak Bapak Ibu? Paulus berkata, firman Tuhan berkata, penderitaan yang mereka alami itu ringan. Coba, ringan. Bapak Ibu bisa nggak sekali-sekali berkata kepada diri sendiri gitu ya, ketika mengalami penderitaan yang besar, bisa nggak ngomong sama diri seperti firman Tuhan ini? Ringan. Aduh Pak, ringan bagaimana? Ini berat. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita belajar dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang akan mengajar kehidupan kita. Mari belajar ngomong kepada masalah penderitaan yang sedang kau alami, ringan. Ternyata masalah yang saya alami ini ringan. Kita bukan berarti mengabaikan perasaan kita, bukan berarti mengabaikan apa yang kita rasa gitu. Mengabaikan, Pak, ini kan seperti menyangkali diri, Pak. Tidak juga Bapak Ibu. Kita tahu bahwa ada kenyataan. Tetapi antara kenyataan Bapak Ibu, itu harus ditutupi dengan iman. Nah, iman berkata ringan. Iman Tuhan yang ngomong ringan. Bukan berarti menyangkali Bapak Ibu. Tapi kalau kita lihat berat terus Bapak Ibu, lama-lama akan membuat kita tawar hati. Kita tahu bahwa itu secara kenyataan itu berat, tapi pakai iman, berkaca pada firman Tuhan. Tidak apa-apa kan kita ngomong di hadapan Tuhan, apa yang saya alami ini ringan. Bukan cuma ringan, terjemahan lain berkata Bapak Ibu, mudah. Bukan cuma ringan, easy, mudah. Mudah itu kalau dalam bahasa sehari gampang gitu. Jadi penderitaan yang gampang. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, firman Tuhan kadang-kala membalikkan cara berpikiran, cara pandang kita terhadap sesuatu penderitaan. Walaupun secara daging ini, manusia tadi yang lahiriah ini, wah, tidak mudah Pak. Tapi kalau manusia batiniah kita ini ya, diproses setiap hari, dibaharui gitu ya, kekuatannya ditambah, dibaharui, proses Tuhan berlangsung, maka kita akan sampai pada satu titik ketika kita mengalami penderitaan yang berikutnya, kita akan berkata, oh ternyata penderitaan ini ringan. Bersama dengan Tuhan, penderitaan ini ringan. Bersama dengan Tuhan, di dalam Tuhan, penderitaan itu baik. Untuk apa? Menguatkan manusia yang di dalam sini, manusia rohani kita. Sebab penderitaan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Di balik penderitaan ada kemuliaan yang Tuhan siapkan. Kemuliaan yang sampai kepada kehidupan yang kekal. Tapi juga saya percaya kemuliaan ini juga akan menyertai kita selama ada di dunia ini.
Tuhan juga akan memberikan kepada kita kemuliaan, pertolongan, kemampuan selama kita ada di dunia ini. Kemudian 18 berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Paulus berkata, firman Tuhan berkata, fokus mereka bukan kepada apa yang kelihatan, melainkan kepada apa yang tidak kelihatan. Bapak Ibu, fokus mereka bukan pada penderitaannya, fokus mereka bukan kepada masalah yang datang, fokus mereka bukan kepada tantangan walaupun sulit tantangan itu. Fokus mereka bukan pada apa yang kelihatan itu, tapi fokus mereka pada apa yang tidak kelihatan. Apa yang tidak kelihatan tadi tuh, kemuliaan yang Tuhan sediakan buat kita. Bahkan apa yang tidak kelihatan, Tuhan juga tidak kelihatan. Fokus mereka kepada kemuliaan dan juga kepada Tuhan yang tidak kelihatan itu. Jangan hidup kita ini ya fokus terus sama apa yang bisa dilihat oleh mata jasmani kita, sampai kita lupa bahwa Tuhan itu ada dalam hidup kita. Fokus kepada Tuhan, fokus kepada kemuliaan, fokus kepada kuasanya, fokus kepada apa yang ada dalam diri kita. Itu Tuhan sendiri, Roh Kudus yang mendiami. Fokus Bapak Ibu. Jangan sering-sering berkata, penderitaan saya ini berat Pak, siapa yang bisa tolong saya? Bapak Ibu lupa yang tidak kelihatan itu jauh lebih berkuasa daripada yang kelihatan Bapak Ibu. Belajar seperti firman Tuhan. Mari fokus kepada apa yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan sementara. Bapak Ibu, yang kelihatan ini Bapak Ibu cuman sementara, fana, tidak kekal, sementara saja. Pekerjaan kita itu sementara, rumah yang kita diami itu sementara. Boleh kita mengurusi apa yang kelihatan, boleh mengurusi, tapi jangan taruh hati di situ. Jangan taruh hatimu pada apa yang hanya sementara ini. Anda akan kehilangan Tuhan kalau menaruh hatimu fokus kepada apa yang kelihatan dengan mata jasmani. Anda akan kehilangan Tuhan. Manusia batiniah kita ini yang dalam ini dibarui dari hari ke hari. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita mampu fokus kepada apa yang tak kelihatan, fokus kepada rencana Tuhan ke depan sampai kepada kehidupan yang kekal. Di dalam Tuhan penderitaan saya baik gitu. Asal jangan menderita karena berbuat dosa gitu ya. Kalau menderita karena berbuat dosa, Bapak Ibu bertobat cepat-cepat. Ini penderitaan yang kita alami yang bukan karena dosa, yang bukan karena kejahatan yang kita buat, bukan. Ini penderitaan karena iman gitu ya. Penderitaan karena iman. Nah, ada beberapa contoh. Kadang-kala ada orang berkata pada saya, penderitaan ini apa sih Pak? Penderitaan apa gitu. Saya tahu persis karena ada orang yang berkata, kita itu harus menderita sama seperti para hamba Tuhan zaman dahulu seperti Rasul Paulus. Memang Bapak Ibu ada juga penderitaan seperti, tapi bagi saya adalah penderitaan zaman Rasul Paulus kan sudah berbeda dengan penderitaan yang kita alami hari-hari ini. Walaupun masih ada juga orang-orang yang mati karena Tuhan, karena penginjilan, ya kan. Tapi bagi kita yang tidak seperti Rasul Paulus yang menginjil kemana-mana, ke kampung-kampung, apakah kita tidak menderita juga buat Tuhan? Kan begitu, tidak juga. Nah, oleh karena itu ada paling tidak beberapa hal tentang penderitaan yang saya mau kasih contoh buat Bapak Ibu. Jadi ada beberapa contoh. Kalau Bapak Ibu ada di contoh-contoh ini, maka saya berkata itulah penderitaannya. Ini bukan karena dosa gitu. Nah, yang pertama contoh-contoh penderitaan itu ya kan. Ada orang yang seperti tadi tuh Rasul Paulus gitu ya, yang di mati karena Tuhan, karena penginjilan gitu ya, mempertahankan iman gitu ya. Itu penderitaan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu juga yang mungkin disesah, Bapak Ibu yang dibuang, disepelekan, ya kan. Ada orang-orang yang karena mempertahankan iman kepada Yesus gitu ya, sampai dia dibuang dari keluarganya, dia disepelekan, tidak dianggap dari keluarga, tidak jadi mendapat warisan dari keluarga. Kamu keluar ya, kamu tidak dicatat lagi dari keluarga ini. Gara-gara apa? Karena iman kepada Yesus. Nah, itu penderitaan. Bahkan mau dibunuh gitu, itu penderitaan. Itu penderitaan. Kalau Bapak Ibu sudah mengalami itu, maka firman Tuhan ini untuk Bapak Ibu juga gitu. Bapak Ibu mempertahankan iman, mau diancam, mau dibunuh, mau dikejar-kejar gitu ya, mati buat Tuhan gitu ya. Itu penderitaan. Itu yang pertama, contoh penderitaan dalam Tuhan.
Nah, kemudian contoh-contoh lagi tentang penderitaan yang saya maksudkan dalam khotbah saya hari ini. Ada juga mungkin Bapak Ibu yang karena gara-gara kita Kristen gitu ya, karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, lalu karir kita terhambat. Cuma gara-gara kita percaya Tuhan Yesus gitu ya. Karir terhambat, tidak naik-naik, padahal secara kualifikasi, secara rentang waktu kerja, sebenarnya kita sudah memenuhi jabatan tertentu, posisi tertentu. Tapi mungkin itu tidak kita dapatkan cuma gara-gara kita ini anak Tuhan, kita ini orang Kristen, kita ini percaya sama Tuhan. Nah, itu penderitaan. Bapak Ibu termasuk daripada orang yang menderita buat Kristus. Saya mau berkata, jangan tawar hati. Penderitaan dalam Tuhan itu baik. Kemudian ada juga contoh, ada juga orang yang menderita begini. Mungkin sama-sama Kristen gitu ya. Suami, istri, atau keluarga Kristen, sama-sama Kristen. Tapi Bapak Ibu, ada kan yang Kristen sungguh-sungguh, ada yang tidak gitu ya. Ketika Bapak Ibu Kristen sungguh-sungguh dalam Tuhan, misalnya contoh Bapak Ibu ini seorang suami, atau seorang istri, ataupun seorang anak gitu ya, yang sedang mendoakan orang tuanya, yang sedang mendoakan suaminya, yang sedang mendoakan istrinya. Kenapa didoakan? Karena mereka tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan dan kadangkala berbuat banyak masalah gitu. Ada mungkin seorang istri berkata, aduh Pak, suami saya itu pemabuknya luar biasa. Suami saya itu, aduh pemain perempuan Pak, luar biasa. Padahal Kristen Pak, dan selalu membawa masalah Pak. Tapi saya selalu berdoa sama Tuhan biar dia bertobat. Aduh Pak, istri saya itu Pak, aduh tidak bisa dikasih tahu. Juga istri saya itu istri yang tidak bisa mengatur rumah, yang kerjaannya hanya keluar saja, rumah tidak diurus gitu. Itu juga penderitaan. Ada anak yang berdoa kepada orang tuanya, saya berdoa kepada kedua orang tua saya itu Pak, orang tua itu saya jauh dari Tuhan. Mereka hanya kerjanya pergi ke dukun, mereka kerjanya hanya ketika mau sesuatu mereka hanya mengandalkan paranormal sebagainya. Tapi saya berdoa buat mereka. Orang tua itu saya doakan karena mereka percaya Tuhan, tapi juga masih percaya kepada kuasa-kuasa gelap. Dan saya berdoa buat mereka. Ada anak-anak yang mungkin seperti itu, berdoa kepada orang tuanya. Ada seorang kakak yang mungkin sedang berdoa kepada adiknya, adik berdoa kepada kakaknya. Adik berkata, aduh Pak, kakak atau adik saya itu orangnya suka berantem gitu ya, kehidupannya nakal sekali, banyak buat masalah di rumah, menyusahkan banyak orang. Nah, kalau mungkin Bapak Ibu ada di antara yang seperti tadi, itu juga penderitaan dalam Tuhan. Itu, dan penderitaan itu, doa-doa kita itu, wah kita bergumul betul-betul. Banyak orang yang menangkan lewat doa-doa. Nah, itu penderitaan dalam Tuhan. Nah, kemudian ada juga penderitaan. Ada juga penderitaan tuh, kita sudah orang Kristen gitu ya, orang Kristen benar, kita orang Kristen sungguh-sungguh gitu ya. Tapi banyak orang mencemooh kita gara-gara kekristenan kita gitu, gara-gara hidup sungguh-sungguhnya kita. Kadang-kala kan ada juga kan orang keluarga gitu ya, sungguh-sungguh sama Tuhan, dicemooh orang. Bahkan orang Kristen pun gitu ya, mencemooh, dia punya hidup benar gitu kan. Apa tuh pura-pura tuh benar tuh, gak betul tuh keluarga itu, ke gereja begini, ada fitnahan. Nah itu, ada fitnahan gitu kan, kita dikata-katai munafik, kita dikata-katai pura-pura gitu. Padahal kita nggak seperti itu. Nah itu penderitaan juga. Kita dicemooh gara-gara kehidupan kudus kita dalam Tuhan kan gitu kan. Apa tuh, sok suci gitu. Nah itu kan, nah itu penderitaan juga. Nah itu yang terakhir nih, tadi yang keempat gitu ya. Yang kelima itu yang terakhir, mungkin penderitaan dalam hal apapun juga. Kita orang Kristen gitu ya, lalu dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan kita gitu kan, kita berusaha sebaik-baiknya, kita coba mengelola pekerjaan kita, usaha kita, dagang kita dengan cara yang baik dan benar gitu kan. Kita bersungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, walaupun saat ini kita belum melihat apa-apa, tapi kita coba berjuang, tak berdoa. Itu kan juga penderitaan kan, menanti, bersabar kan gitu. Itu juga penderitaan. Kita menanti, sabar, ada lika-liku yang terjadi, tapi kita tetap percaya, kita tetap berdoa, mengandalkan Tuhan, hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan. Ini Bapak Ibu yang mungkin juga seperti itu gitu kan, yang hidup biasa, normal gitu ya, dan kita mempertahankan
kekristenan kita, kekudusan kita di depan Tuhan, ya kan? Kita berjuang menyekolahkan anak kita, ya kan, sampai besar. Kita berjuang untuk membuat pekerjaan kita baik. Kita berjuang menanti jabatan kita naik. Kita berjuang menanti Tuhan membukakan seluas-luasnya usaha dagang kita. Kita menanti dengan sabar, dengan mengandalkan Tuhan. Itu juga bagian dari apa? Penderitaan. Dan penderitaan dalam Tuhan tersebut itu baik. Nah, itu contoh-contoh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ada di antara contoh yang saya bagikan tadi, maka saya mau berkata, penderitaan yang Bapak Ibu alami itu baik di dalam Tuhan. Itu akan mengerjakan, memproses, bahkan membaharui kehidupan kita dari hari ke hari. Tuhan lebih mementingkan kedewasaan rohani kita daripada kesuksesan lahiriah kita. Saya ulang sekali lagi. Tuhan Yesus lebih mementingkan kedewasaan rohani kita daripada kesuksesan lahiriah kita. Bukan berarti Tuhan tidak ingin kita sukses secara jasmani. Tidak Bapak Ibu. Tapi yang diharapkan Tuhan, yang diutamakan Tuhan, yang dipentingkan Tuhan adalah kedewasaan rohani kita dalam Tuhan. Karena itu akan membawa kita sampai memperoleh kemuliaan kekal. Ingat, hal lahiriah tidak akan membawa kita kepada kemuliaan kekal, tidak pernah akan. Tapi yang ini, yang kedewasaan rohani, dewasa iman, hal-hal yang di dalam, yang manusia rohani kita, manusia batinia, kata firman Tuhan tadi, ini akan membawa kita kepada kemuliaan yang kekal. Duit kita nggak bisa membawa kita ke sorga Bapak Ibu. Rumah kita yang besar tidak akan bisa membawa kita ke sorga. Semua itu kita bisa pakai dalam hidup sebagai sebuah fasilitas. Tapi itu tidak akan pernah bisa membawa kita sampai ke sorga. Yang membawa kita sampai ke sorga adalah iman dan pertumbuhan rohani kita. Kedewasaan rohani kita lah yang akan membawa kita masuk kepada kemuliaan kekal. Rumah mewah, mobil, uang, kekayaan tidak akan pernah bisa membawa kita sampai ke sorga. Itu boleh kita diberkati. Tentu kita semua ingin diberkati dengan hal-hal itu. Tapi yang Tuhan mau, yang di dalammu ini, imanmu makin diperkuat, kedewasaan rohani, itu yang Tuhan mau. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Karena itu ada 3 hal yang Bapak Ibu harus ingat, yang memang harus kita usahakan, kita lakukan gitu ya, ketika kita mengalami penderitaan di dalam Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari. 3 hal yang harus kita ingat dan harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Jadi yang pertama Bapak Ibu, bahwa penderitaan Anda tidak akan menghancurkanmu. Ini yang harus kita ulang-ulang dalam pikiran, dalam hati kita. Bahwa penderitaan Anda tidak akan menghancurkanmu. Apa yang sedang Anda alami, apa yang sedang Bapak Ibu alami, itu tidak akan menghancurkan Bapak Ibu. Ingat baik-baik bahwa penderitaan dalam Tuhan itu baik. Apa yang kita alami Bapak Ibu, itu sudah melewati saringannya Tuhan. Saya ulang sekali lagi ya. Apa yang kita alami dalam kehidupan kita, kalau kita anak Tuhan gitu ya, apa yang kita alami, apa yang terjadi dalam kehidupan kita, itu sudah melewati saringannya Tuhan, izinnya Tuhan. Kalau itu sudah melewati izin dan saringan Tuhan, maka saya terlalu percaya penderitaan yang Tuhan izinkan, atau kalau boleh saya berkata masalah yang Tuhan izinkan, itu tidak akan menghancurkan kehidupan kita. Kita harus percaya, belajar percaya kepada Tuhan. Melewati segala penderitaan, melewati segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita, kita akan tetap mampu. Apa yang Tuhan izinkan itu Bapak Ibu, itu sebanding dengan kekuatan yang kita punya. Masalah Bapak Ibu punya, kalaupun kita rasa, aduh Pak, sudah berat sekali. Masalah yang berat itu sudah sama persis dengan kekuatan yang kita punya. Kekuatan rohani itu akan Tuhan terus tambahkan seiring dengan kekuatan kita yang makin meningkat. Maka firman Tuhan bilang kita ini dibaharui dari hari ke hari. Kekuatan kerohanian kita ini dibaharui, maksudnya Tuhan tambahkan kemampuan kita, kedewasaan rohani kita Tuhan tingkatkan, kekuatan rohani kita Tuhan tambahkan. Nah, kekuatan kita hari ini harus kita katakan, kalau kita hidup dalam Tuhan, itu harus sudah berbeda dengan beberapa tahun yang lalu. Kekuatan hari ini harus sudah jauh lebih tinggi daripada kehidupan di tahun-tahun yang lalu, Pak Ibu.
Jadi kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan tahu Bapak Ibu, bahwa apa yang kita alami ini Bapak Ibu, mampu kita hadapi. Itu tidak akan pernah menghancurkan kehidupanmu. Nah, yang kedua yang harus diingat dilakukan Bapak Ibu, gunakan penderitaan itu, gunakan masalah itu Bapak Ibu, untuk menguatkan dan menumbuhkan kehidupan rohani kita. Gunakan momen ini dengan baik. Misalnya, kalau mungkin kita dulu doanya ya sehari sekali, sekarang kita gunakan kesempatan ini dalam penderitaan kita berdoa lebih banyak, gitu kan. Mesbah doanya kita lebih tingkatkan. Kalau dulu kita baca firman-Nya jarang, ya kan? Dalam masa-masa normal kemarin sebelum ada virus pandemi corona ini, maka gunakan masa ini, kalau boleh saya katakan, gunakan penderitaan yang sedang kita alami ini untuk lebih sungguh-sungguh lagi rajin. Kita lebih banyak membaca lagi firman Tuhan. Kalau dulu kita pernah berjanji sama Tuhan, gitu kan ya, mau baca firman Tuhan. Ingat tahun baru kemarin, masuk tahun 2020, biasanya orang suka bilang, saya baca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Sampai sekarang ini belum selesai. Masih dalam kitab Kejadian pasal yang kelima. Sudah di tengah tahun seperti ini. Nah, sekarang mari, mungkin di masa-masa seperti inilah, masa tanda petik penderitaan, kita menggunakan itu untuk apa? Menumbuhkan kehidupan rohani kita, batiniah kita. Kita baca firman Tuhan lebih banyak, kan gitu Bapak Ibu. Kita lebih berdoa. Jadi gunakan penderitaan, gunakan sesuatu masalah ini Bapak Ibu. Gunakan sesuatu yang terjadi untuk membangun kehidupan rohani kita, gitu. Dan saya percaya Tuhan akan memberikan kita ide-ide yang segar. Orang yang bergantung kepada Tuhan, yang berdoa, baca firman, selalu akan dapatkan ide-ide yang segar dalam Tuhan. Bagaimana nanti pekerjaannya akan dia kembangkan. Bagaimana nanti mungkin dalam masa-masa orang sulit dalam menjual dagangan, Tuhan kasih ide-ide segar. Bagaimana kalau dagangan kita, Tuhan kasih ide bagaimana menjualnya. Bisa Bapak Ibu. Sangat mungkin buat Tuhan. Sebab semua kita Bapak Ibu sudah mengalami hal yang sama. Itu harus diingat dulu. Sedang mengalami hal yang sama. Mau dia orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, gitu ya, mau orang yang tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, mau dia orang yang percaya kepada Tuhan Yesus maupun orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, hari-hari ini sedang mengalami situasi yang sama. Situasi yang sama. Banyak orang juga sedang kehilangan pekerjaan. Ada di anak Tuhan, ada juga bukan anak Tuhan. Banyak orang sedang mengalami masa-masa perekonomian menurun. Dan ini berlaku untuk semua. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan beralih dari iman. Tetap berdoa. Yang membuat perbedaan antara kita yang berharap sama Tuhan dan yang tidak Bapak Ibu adalah ketahanan dan kekuatan kita, kemampuan kita Bapak Ibu untuk konsisten dalam apa yang kita kerjakan bersama dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu lagi konsisten berdoa ini membedakan kita dengan orang lain adalah konsistennya kita berharap sama Tuhan. Bapak Ibu, dan pasti hasilnya akan beda. Firman Tuhan berkata, aku akan membuat perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan dan yang tidak beribadah, antara orang fasik dan orang benar. Itu firman Tuhan. Akan ada perbedaannya. Nah, konsistensi kita dalam mengandalkan Tuhan terus Bapak Ibu, meskipun situasi sedang dalam penderitaan, katakan begitu ya, ini akan menentukan Bapak Ibu. Tapi kita mempergunakan masa penderitaan ini, masa sulit ini dengan cara yang baik untuk menumbuhkan kerohanian kita. Kita lebih banyak mungkin ada di rumah sekarang gitu ya. Lebih banyak melihat khotbah, banyak mendengarkan firman Tuhan. Kan itu baik juga. Gunakan itu untuk menguatkan dan menumbuhkan kehidupan batiniah dan kerohanian kita. Gunakanlah masa-masa ini Bapak Ibu. Ketika nanti semua sudah berjalan dengan normal, kita ada di masa new normal, iman kita sudah kuat. Yang di dalam sini sudah dibaharui. Ketika nanti kita beribadah di gereja, kita sudah mulai memahami, oh iya ya, betapa kita harus menghargai ternyata ibadah. Betapa saya lebih menghargai hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk membimbing kehidupan saya. Kita lebih menghargai peran dari hamba-hamba Tuhan, karena memang Tuhan juga memberikan hamba-hambanya untuk menguatkan anak-anaknya, termasuk Bapak Ibu.
Kita lebih menghargai orang gitu ya, hamba Tuhan yang melayani. Pendeta Bapak Ibu di gereja, kita lebih menghargai mereka. Kita lebih menghargai orang-orang, teman-teman, sahabat-sahabat yang selama beberapa bulan ini tidak mudah kita ketemu mereka, betul? Kita lebih menghargai orang tua kita, kakak adik kita yang sudah 3 bulan ini hampir gitu ya, tidak pernah lagi bertemu dengan kita. Ada yang seperti itu. Ada juga yang kemarin-kemarin sudah mulai bertemu. Tapi kan kemarin-kemarin yang 2 bulan yang lalu, kita tidak bertemu siapa-siapa. Jarang ketemu dengan orang, jarang ketemu sahabat kita, jarang ketemu dengan orang-orang yang kita kasihi. Nah, ketika kita sudah mulai berlaku normal, kita lebih menghargai hidup mereka. Menghargai orang, menghargai Tuhan, menghargai ibadah, mengucap syukur, masih sehat, masih kuat. Di masa-masa sulit penderitaan ini, kalau masih bisa makan, masih bisa minum, masih sehat, masih punya uang, masih punya berkat, itu harus kita syukuri. Justru di masa-masa seperti ini, kita bisa membangun iman kita. Amin Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga, pada waktunya Bapak Ibu. Ingat ya, pada waktunya penderitaan akan digantikan Tuhan dengan kemuliaan. Ada waktunya bahwa penderitaan yang kita alami ini akan Tuhan digantikan Tuhan dengan kemuliaan-kemuliaan. Ada waktunya, ada saatnya. Firman Tuhan berkata, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, dia akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, maka pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Artinya apa dulu gitu, atau sekarang kita menabur dengan cucuran air mata gitu ya. Satu waktu kita akan menuai dengan sorak-sorai. Tuhan ganti penderitaan dengan kemuliaan. Orang yang mungkin berjalan maju terus bersama Tuhan, biarpun dia menangis sambil menabur benih, tapi nanti pulang dengan sorak-sorai, membawa berkas-berkasnya. Hari ini mungkin kita berkata, aduh Pak, berat. Maka kita menangis di depan Tuhan, tapi kita terus percaya kepada Tuhan. Satu waktu, Tuhan akan gantikan penderitaan kita dengan kemuliaan Tuhan. Dan pada ujung daripada kehidupan kita, kemuliaan itu akan berpusat kepada kemuliaan kekal di sorga akan kita terima. Tapi saya juga percaya kemuliaan Tuhan juga akan Tuhan beri selama kita hidup, asalkan kita bertahan percaya kepada Tuhan. Kita tidak akan pernah tahu dengan cara apa Tuhan menolong, dengan cara apa Tuhan membela. Kita tidak pernah tahu apa yang akan Tuhan berikan dalam hidup kita. Yang harus kita ingat, yang harus kita tahu, kita mulai percaya kepada Dia sungguh. Satu waktu ngomong sama diri sendiri, saya percaya Tuhan, satu waktu Engkau akan ubah ratapanku menjadi tarian. Engkau akan ubah kain kabungku menjadi sebuah tari-tarian di hadapan Tuhan. Engkau akan ubah air mataku menjadi permata. Haleluya. Amin Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Tuhan juga tidak akan tutup mata. Walaupun Tuhan berkata kita fokus kepada apa yang tidak kelihatan, tetapi juga Tuhan tidak tutup mata dengan apa yang kelihatan dalam hidup kita. Tuhan juga tidak acuh tak acuh dengan apa yang kelihatan oleh mata jasmani kita. Tuhan juga tahu persis apa yang dibutuhkan oleh kehidupan kita. Itu juga akan Tuhan penuhi. Berkat Tuhan tersedia kepada orang-orang yang merindukan kehadiran Tuhan dalam kehidupannya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, marilah di masa-masa seperti ini kita mengalami banyak hal. Semua kita mengalami banyak hal. Ada penderitaan-penderitaan. Tapi ingat baik-baik, bergantunglah kepada Tuhan. Tidak akan pernah sia-sia orang-orang yang hidup bergantung sama Tuhan. Penderitaan itu baik. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah berbalik arah. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah kecewa sama Tuhan. Tapi ini kesempatan kita untuk hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Maka kita akan melihat bahwa setelah semuanya ini Bapak Ibu, setelah kita memasuki sebuah new normal lagi, kehidupan yang berbeda dari hari yang kemarin, tapi kita akan melihat tangan Tuhan tetap sama memberkati kita. Kuasa Tuhan tetap sama menyertai kita. Bahkan berkat Tuhan itu akan Tuhan tingkatkan kembali dalam kehidupan kita. Karena kehidupan
ke depannya nanti itu perubahan-perubahan terjadi, tapi berkat Tuhan juga akan mengikuti kita. Kemanapun orang percaya itu akan melangkah dan pergi, akan disertai Tuhan dengan segala anugerah dan kebaikan-kebaikan Tuhan. Doa saya, Bapak Ibu semua diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu semua dikuatkan oleh firman Tuhan. Bapak Ibu disertai dengan segala anugerah dan berkat-berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.